Kasus keracunan massal kembali terjadi, menimpa puluhan orang usai digelar pengajian warga di Kelurahan Ngantru, Trenggalek, Jawa Timur. Seluruh korban mengeluh mengalami diare, demam hingga muntah-muntah. Bahkan 8 warga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Naas, meski sudah mendapat perawatan intensif, 1 orang akhirnya meninggal dunia. Proses makannya pun berbeda-beda. Ada yang dimakan malam, ya rata-rata dimakan malam, yang bergejala ini rata-rata dimakan malam. Ada juga yang dimakan pagi tanpa dipanasi, ada juga yang dimakan pagi dipanasi, kira-kira seperti itu. Jadi rata-rata mereka makannya itu gado-gado. Hingga kini Dinkes Trenggalek masih melakukan investigasi kasus dugaan keracunan ini dengan mengirimkan sampel makanan ke laboratorium. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Ainis melaporkan. Kita awal informasi pada malam hari ini, pemirsa, warga hujan dan waspada hujan dan angin kencang di Jakarta. Angin kencang menumbangkan sejumlah pohon hingga menimpa sekolah dan belasan kendaraan. Di Sleman, Yogyakarta, puluhan pohon tumbang menimpa rumah warga hingga mobil. Petugas memotong pohon angsana setinggi 30 meter yang tumbang dan menimpa pos serta pagar sekolah di Jalan Haji Naman, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pohon yang tumbang juga menimpa jaringan kabel listrik dan telepon. Sementara pohon mangga setinggi 10 meter tumbang dan menimpa 10 motor serta 4 mobil yang terparkir di sebuah komplek pertokoan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Petugas harus ekstra hati-hati saat memotong batang pohon untuk menghindari kerusakan kendaraan yang tertimpa. Ketika angin kencang, mati lampu menurut informasi dari yang dekat sini. Keluar itu pohon langsung rubuh. Penyebabnya itu tadi katanya angin kencang. Nah, untuk korban sendiri yaitu menimpa kurang lebih ada 10 unit sepeda motor dan 4 unit kendaraan roda 4. Di Sleman, Yogyakarta, puluhan pohon tumbang menimpa sejumlah rumah, gerobak dagangan hingga mobil di 8 wilayah. Puluhan baliho dan papan reklame yang berada di Jalan Jogja Solo juga rusak tertimpa pohon tumbang. Tim kontributor iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan ke para calon menteri dan wakil menterinya di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini. Pembekalan calon pembantu kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaksanakan selama 2 hari hingga Selasa. Pembekalan yang digelar secara tertutup ini disebut membahas sejumlah topik, diantaranya terkait pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, serta geopolitik dan strategi pertumbuhan ekonomi. Prabowo sebelumnya telah memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan menjadi calon menteri dan wakil menterinya di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta pada hari Senin dan Selasa kemarin. Para tokoh itu terdiri dari politikus, akademisi, artis, musisi, hingga menteri di era Jokowi. Sebelumnya pada Selasa siang, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh di Kertanegara, Jakarta Selatan. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Tadi spesifiknya diskusi soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada ya kan? panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan. Harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Selain Otto, politisi Fahri Hamzah juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Fahri, Prabowo Subianto meminta dirinya untuk membantu menangani terkait perumahan rakyat. Terutama tentunya karena fungsi saya sebagai
anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Diketahui hari ini dan kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu tugas Presiden di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan public figure juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Selebriti Raffi Ahmad datang ke Kertanegara berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni. Pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Taufik Hidayat juga hadir di Kertanegara dan diminta membantu kabinet Prabowo di bidang olahraga. Selain itu, selebriti sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa mengaku diminta membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi super tim dalam kabinet pemerintahannya. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, Jadi belum tahu nih, Beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih benar-benar jelas arahannya seperti apa, pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kuncinya adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid, itu sih. Sudah ada arahan untuk di posisi yang mana? Nanti ya, biar Pak Prabowo aja yang jawab, bos. Ya. Tapi waduh luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid, itu sih. Maaf ya, saya ada. Sejauh ini Anda satu-satunya wamen yang public figure artis juga nih. Udahlah. Tanggapannya? Makasih. Iya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Jadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Iya, untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Kemenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Utusan khusus Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu, bahasanya seperti itu dan Raffi pun sama. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan.
Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikut kita simak nama-nama calon menteri yang dipanggil oleh Prabowo Subianto. Dan pemirsa, inilah nama-nama yang dipanggil oleh Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Di antaranya adalah Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra, Koordinasi Antar Kementerian Sugiono, Waketum Gerindra, Menteri Luar Negeri Widianti Putri Wardana, Pengusaha, Menteri Bidang Agribisnis dan Energi Natalius Pigai, Komnas HAM 2012-2017, Menteri Bidang HAM. Dan selanjutnya pemirsa ada Yandri Susanto, yakni Wakil Ketua Umum PAN, dan ini juga dipanggil sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian ada Fadlizon, Wakil Ketua Umum Gerindra, sekaligus Menteri Kebudayaan. Ada Nusron Wahid, politikus Golkar, Menteri Bidang Agraria Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU, Menteri Sosial 2024 dan 2029. Dan selanjutnya pemirsa ada nama Marwarar Sirait, yakni politikus Gerindra yang menjabat sebagai Menteri Bidang Perumahan. Kemudian ada nama Abdul Qadir Karding, selaku politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian hal tersebut ini juga dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Bidang Perlindungan Migran. Selanjutnya ada nama Wihaji, Wakil Ketua Umum Golkar, Menteri Bidang Kependudukan dan Pembangunan Kerja Teguh Rifki Harsha, selaku Sekjen Demokrat dan dipercayai oleh Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Bidang Ekonomi Kreatif. Selanjutnya pemirsa ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini menjabat sebagai Menteri di bidang ATR BPN dan nantinya akan dialihkan menjadi Menteri di bidang infrastruktur. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ada nama Arifatul Khairi Fauzi, Muslimat NU, dan nantinya akan menjabat sebagai Menteri Bidang Agama. Dan nama yang familiar ada Tito Karnavian yang menjabat sebagai Mendagri 2019-2024 atau di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan kembali menjabat pada Kabinet Prabowo Subianto. Ada nama Mendagri Zulkifli Hasan, yakni Ketua Umum PAN dan dipercayai oleh Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Perdagangan. Kemudian ada nama Satrio Sumantri yang saat ini ditugaskan oleh Prabowo Subianto, nantinya akan dilantik menjadi Menteri Bidang Pendidikan, dan beliau juga merupakan akademisi. Kemudian juga ada nama Yasirli sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Nama familiar lain adalah Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara yang akan menjadi Menko Hukum dan HAM. Ada nama Ketua Umum Golkar, yakni Bahlil Lahadalia, yang nantinya akan menjabat sebagai Menteri ESDM. Selanjutnya pemirsa akan ada nama Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan beliau juga memiliki jabatan sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Selanjutnya ada nama Muhaimin Iskandar atau Ketua Umum PKB, nantinya akan menjabat Menteri Bidang Agama. Nama selanjutnya adalah Agus Andrianto, yakni Menteri Bidang Keamanan, dan beliau saat ini menjabat sebagai Wakapolri. Kemudian ada nama Raja Juli Antoni, Sekjen DPP PSI, yang nantinya akan menjabat sebagai Menteri Bidang Kehutanan. Dan selanjutnya pemirsa, nama Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian pada era Presiden Joko Widodo di periode kedua, yang kembali dipercayai untuk masuk ke dalam kabinet dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Ada nama Mensesnek, yakni Pratikno, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang saat ini kembali dipercayai untuk masuk ke dalam kabinet dengan status ataupun juga posisi yang sama, yakni sebagai Menteri Sekretaris Negara. Dan ada nama Sakti Wahyu Tronggono, Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Dan tentunya ini masih di posisi yang sama sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Nama lain adalah PJ Gubernur Papua, yakni Ribka Haluk sebagai Menteri Representasi Papua.
Nama Rahmat Pambudi yang saat ini sebagai pakar pangan dan juga komisaris Nusantara Sawit ini akan mengisi posisi Menteri Bidang Pangan, Kemiskinan, dan Lapangan Kerja. M. Iftitah Sulaiman dari Partai Demokrat ini akan menjabat Menteri Bidang Perencanaan dan Pembangunan. Nama Maman Abdurrahman ini masih dari politikus ataupun juga dari partai yang Golkar akan menjabat sebagai Menteri UMKM. Nama Hanif Faisal Nurofik yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Planologi KLHK nantinya akan menjabat sebagai Menteri Bidang Lingkungan Hidup. Nama lain pemirsa ada nama Sultan Bahtiar Najamuddin selaku Ketua DPD RI yang akan menjabat hari ini yang tentunya saat ini masih belum diketahui akan menjabat posisi apa. Dan ada nama Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal sebagai Menteri Bidang Agama. Nama Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian 2014 hingga dengan 2019 dan juga 2023-2024. Nantinya pada Kabinet Prabowo Subianto akan menjabat sebagai Menteri Pertanian. Dan nama yang familiar selanjutnya adalah nama Erick Thohir. Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN dan juga Ketua PSSI nantinya akan menjabat kembali sebagai Menteri BUMN pada periode ataupun juga pada Kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya ada Menpora Dito Aryo Tejo yang nantinya akan menjabat posisi yang sama pada pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian ada Menteri Kesehatan 2020-2024 pada masa pemerintahan Joko Widodo, yakni Budi Gunadi Sadikin, yang akan menjabat dengan posisi yang sama. Budi Santoso, selaku Sekjen Kemendag, ini akan menjadi Menteri Bidang Perdagangan. Ada nama Raden Dodi Priyono, pejabat Kemen PUPR, akan menjadi Menteri PUPR. Dan nama selanjutnya ada Airlangga Hartarto, yakni ex-Ketua Umum Partai Golkar, dan saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian pada periode ataupun juga Kabinet Joko Widodo yang saat ini masih dipertahankan dengan posisi yang sama. Dudi Purwagandi selaku CEO maskapai John Lynn ini akan menjabat sebagai Menteri Bidang Transportasi. Dan yang tidak kalah mengejutkan pemirsa adalah nama Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang sebelumnya digadang-gadang tidak akan melanjutkan periode untuk kepemimpinan di Kementerian Keuangan, justru kemarin sudah tiba di kediaman Prabowo Subianto dan akan meneruskan perjuangannya pada Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada nama Veronica Tan, Ketua YKI Jakarta, dan ini juga merupakan mantan istri dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan menjabat sebagai Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya ada nama Mutia Hafid, dan ini merupakan politikus dari Partai Golkar yang akan menjabat sebagai Menkominfo. Kemudian ada nama Supratman Andi Aktas, Menkumham 2024 dan Menteri Bidang Hukum. Nama lainnya adalah Rosan Roslani selaku Menteri Investasi 2024 yang akan meneruskan pada jabatan atau posisi yang sama. Dan selanjutnya pemirsa, Doni Ermawan, Sekjen Kementerian Pertahanan yang akan menjadi Menteri Bidang Pertahanan. Kemudian juga ada Wamenhan yang membersamai Doni Ermawan, Muhammad Herindra akan menjadi Menteri Pertahanan dan juga Keamanan. Selanjutnya, pemirsa tentunya nama-nama tadi yang akan dipercaya oleh Prabowo Subianto dan nantinya akan melakukan rekonsiliasi beserta dengan penemuan untuk peneguhan siapa-siapa saja yang akan dilantik secara resmi. Terima kasih Anda masih di Sindo Malam bersama saya Camar Haenda. DPR menyetujui Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN menggantikan Budi Gunawan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani usai menguji kelayakan dan kepatutan Muhammad Herindra menjadi Kepala BIN di DPR siang tadi. Ya, alhamdulillah baru saja kami pimpinan DPR bersama dengan tim yang tim perwakilan dari semua fraksi, 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper
terkait dengan calon kepala BIN atas nama Bapak Muhammad Herindra, yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, yaitu Presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Untuk proses paripurnanya apakah dipastikan besok juga atau gimana? Insya Allah paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon kepala BIN yang akan datang ini kita akan lakukan paripurnanya besok hari Kamis. Jadi rencanakan untuk dilantik bersama Menteri Kabinet tanggal 21 ya? Setelah ini kemudian akan saya atau pimpinan DPR berkirim surat kepada pemerintah bahwa nanti pelantikannya itu kapan, ya kami akan serahkan kepada pemerintah. Pesan untuk kepala BIN baru ini kira-kira harus prioritasnya ke arah mana gitu Pak? Tadi dalam pertimbangan yang diberikan oleh teman-teman fraksi dan pimpinan DPR, salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana kemudian tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi bagaimana sebagai tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral, kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar, maksudnya ke luar negeri gitu. Pak Indra mungkin Pak, setelah proses ini Pak, kira-kira apa? Sedikit aja Pak. Silakan Pak. Terutama Bapak kan akan menjabat nanti di pemerintahan baru, kira-kira ada pesan Pak Prabowo untuk ya intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu aja dari saya ya. Pak Herindra izin Pak strategi Bapak Boleh nanti aja lah. Ya, makasih ya. Mbak Puan terkait nama Pak Budi Gunawan akan masuk kabinet, kabarnya gimana Mbak Puan tanggapannya? Ya kita tunggu presiden yang akan datang nanti yang akan mengumumkan. Soalnya dikabarkan hari ini Pak Budi Gunawan datang ke Hambalang begitu. Itu memang arah presiden yang akan datang mengumumkan. Pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo besok. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berkunjung ke kantor Preses Huria Kristen Batak Protestan HKBP di Gedung Sopo Marpingkir, Jakarta Timur. Selain bersilaturahmi, kehadiran RK juga sekaligus untuk menyerap aspirasi terkait menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Jakarta. Dalam lawatannya di Jakarta Timur, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan dan pengurus HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di kantor Preses HKBP. Dalam pertemuan ini, RK berkomitmen untuk menghadirkan toleransi, kerukunan, serta kesejahteraan bagi umat Kristiani di Jakarta melalui program-program unggulannya. Guru agama Kristen di sekolah negeri itu rasionya diaspirasikan untuk ditingkatkan kan. Kemudian kalau tadi Marbot ada ke Tanah Suci Mekah, kalau saya tanya ke beliau, kalau Kristiani HKBP mungkin Tanah Sucinya ke Yerusalem, itu juga kita siapkan supaya berkeadilan, pendeta-pendetanya, pengurus gerejanya. Siapapun pemimpinnya wajib untuk didukung dan didorong terus untuk bersama-sama melihat bahwa kita semuanya satu, tidak ada yang boleh dikotak-kotakkan dan dipecah-pecah. Sehingga kami melihat kunjungan Bapak calon gubernur ini adalah titik awal untuk membuka kebersamaan kita ke depan. Jika terpilih pada pilkada nantinya, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono berkomitmen melahirkan masyarakat yang toleran, membentuk manusia Pancasila sesuai visi-misinya, serta memastikan setiap agama mendapatkan program yang setara dari pemerintah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono belusukan ke rumah warga di bantaran rel kereta di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Dalam belusukan itu, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan yang dikenal kurang layak huni.
Dalam belusukannya, calon wakil gubernur nomor urut 1, Suswono menyaksikan langsung kondisi kehidupan para lansia yang tinggal dalam keterbatasan di kawasan bantaran rel kereta di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat, Rabu siang. Selain itu, Suswono juga menyayangkan masih banyak warga Jakarta meskipun memiliki status sebagai penduduk Jakarta, namun kesulitan mengakses berbagai bantuan pemerintah. Melihat kondisi ini, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan di sekitar bantaran rel kereta yang selama ini dikenal sebagai kawasan kumuh dan kurang layak huni. Perlu ditata ulang ya. Nah, salah satu dari memang rencana kehadiran Pak Ridwan Kamil di Jakarta, ya perintah dari Pak Prabowo itu memang membenahi rumah-rumah kumuh. Ya, nah salah satunya rumah kumuh biasanya memang ada di pinggiran rel. Nah tentu ini yang akan ditata kembali. Kalau dari sisi keamanan sangat membahayakan, tentu ada alangkah baiknya ya dia bisa pindah ke tempat hunian vertikal. Ya, jadi ini salah satunya yang bisa nanti dibangun hunian vertikal yang tentu yang bisa menjadi kompensasi dari tempat dia yang nanti akan dibongkar misalnya. Nah daerah samping rel mungkin bisa kita jadikan nanti daerah ruang terbuka hijau. Dalam kesempatan ini, Suswono bersama Angki dan Dina memberikan bantuan gerobak UMKM Partai Perindo untuk masyarakat yang ingin membangun usaha. Ya, sesuai komitmen Partai Perindo adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui UMKM. Jadi gerobak Partai Perindo ini tidak hanya dibagi di Rawabuaya, bahkan di seluruh Indonesia. Jadi selain membagi gerobak, kita Partai Perindo juga melakukan pelatihan-pelatihan yang tentunya supaya pedagang-pedagang ini naik kelas. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga agar lebih sejahtera dan warga yang kesulitan mendapatkan hak-haknya segera mendapat bantuan yang seharusnya mereka terima. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno atau Sidul, menghadiri BIMTEK Relawan Abah for Sidul di Jakarta. Rano yakin pasangan Mas Pram dan Sidul menang jika didukung relawan Abah dalam Pilkada Jakarta. Kedatangan Sidul di BIMTEK Relawan Abah Fordul disambut meriah. Para relawan Abah ini menyambut riuh kedatangan Sidul di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Mereka tidak menyia-nyiakan untuk berjabat tangan saat Dul menghampiri para relawan. Acara ini juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Calontong yang sempat berpidato dengan gaya jenaka. Dalam pidatonya, Sidul mengakui yakin menang jika pendukung Abah atau Anies Baswedan merapat ke pasangan Pram dan Dul. Sebagai tanda pembukaan BIMTEK, Sidul menyematkan topi ke para perwakilan relawan Abah. Ya, artinya tentu dengan BIMTEK ini kan teknis sebetulnya. Cuman di luar teknis, pasti mereka akan melakukan sosialisasi. Untuk apa? Ikut pilkada. Ya minta maaf kemarin kan mungkin terdengar untuk memilih 3 supaya ya itu kan sayang gitu. Buat apa kita datang ke TPS kalau misal suara kita buang percuma. Nah jadi artinya inilah bagian juga BIMTEK yang dilakukan untuk lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebelumnya, relawan Abah Fordul telah mendeklarasikan untuk mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno. Mereka ingin suara anak Abah tidak terbuang sia-sia. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Ketiga paslon yang maju dalam Pilkada Jawa Timur mulai menebar janji. Milenial, pelajar hingga UMKM menjadi fokus utama peningkatan kesejahteraan para paslon. Di hadapan pedagang telur asin, calon gubernur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, janjikan konektivitas antar UMKM agar saling menguatkan dan berkembang di Jawa Timur. Hal ini penting lantaran pelaku UMKM masih kesulitan untuk pasarkan dan kenalkan produk dengan harga murah. Padahal produk mereka menjanjikan untuk dijual ke pasar internasional.
Sebetulnya kalau UMKM di Jawa Timur terus tumbuh positif dan produktif. Coba kalau untuk bisa mengembangkan lebih luas lagi, koneksitas harus dibangun. Restoran maupun catering mereka, ini koneksitas ini kan penting. Nah, kalau untuk sebuah produk yang kebetulan memang harganya di atas harga rata-rata karena proses yang berbeda, itu harus ada storytelling. Sementara calon gubernur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, soroti dunia pendidikan di Jawa Timur. Diskusi terkait pendidikan digelar di kantor pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur. Luluk menilai Muhammadiyah miliki sistem yang sejalan dengan program pasangan Luluk Lukmanul Hakim. Dalam silaturahmi ini, Luluk juga menyampaikan program dana abadi di Jawa Timur untuk memberikan beasiswa bagi pelajar Jawa Timur. Jawa Timur ini perlulah sebuah kepemimpinan yang baru, cara-cara baru, dan kita nggak mungkin merasa paling benar dan paling tahu sendiri, dan kita harus mendengar lebih banyak lagi dari semua komponen masyarakat, organisasi-organisasi yang memang sangat mapan yang ada di Jawa Timur ini, diantaranya adalah Muhammadiyah. Calon wakil gubernur nomor urut 3, Gus Hans, mencoba untuk merangkul mahasiswa. Di acara simposium milenial, Gus Hans berbagi konsep pemimpin yang ideal bagi Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan atau leadership adalah konsep pelayanan yang fokus memikirkan kepentingan masyarakat, bukan memikirkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok lainnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi pada triwulan 3 2024 mencapai lebih dari 400 triliun rupiah. Angka ini meningkat 15,3% secara tahunan. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau PKPM melaporkan realisasi investasi pada triwulan 3 2024 mencapai 431,5 triliun rupiah. Angka ini meningkat 15,3% secara tahunan dan naik 0,72% secara kuartalan. Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Roslani menegaskan, realisasi investasi triwulan 3 tercatat dengan realisasi investasi di Pulau Jawa mengambil porsi 49,30% atau sebesar 212,70 triliun rupiah, dan di luar Pulau Jawa mengambil porsi 50,70% atau sebesar 218,78 triliun rupiah. Pencapaian realisasi investasi pada triwulan 3 itu mencapai 431,5 triliun. Yang dimana ini adalah pencapaian peningkatan year on year sebesar 15,3%, dan ini adalah yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan ketiga ini mencapai 650.172 orang. Ini tentunya tenaga kerja selalu menjadi salah satu parameter kita dalam kita meningkatkan investasi yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, dari sisi penanaman modal asing pada triwulan 3 tercatat mengambil porsi 53,92% dari keseluruhan realisasi investasi atau mencapai 232,65 triliun rupiah. Sedangkan di sisi penanaman modal dalam negeri atau PMDN tercatat mencapai 46,09% atau sebesar 198,83 triliun rupiah. Sementara salah satu hal yang paling disorot adalah kontribusi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Tercatat penyerapan tenaga kerja di Indonesia mencapai 650.172 orang. AFC menolak surat protes PSSI terkait dengan laporan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di laga Bahrain kontra Indonesia. AFC meminta PSSI untuk menanyakan putusan ini ke FIFA. AFC menolak surat protes yang dikirimkan PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di laga Bahrain melawan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC justru meminta PSSI untuk bersurat ke FIFA. Manajer Timnas Indonesia Sumarji heran dengan keputusan AFC. Padahal sebelumnya FIFA menyatakan kasus wasit Alkaf bisa diselesaikan pihak AFC. Sumarji menambahkan surat protes PSSI ini tidak akan mempengaruhi hasil akhir laga. Keputusan ini tentu merugikan Timnas Indonesia. Pasalnya kepemimpinan Alkaf dinilai tidak berimbang. Dalam laga ketiga grup C melawan Bahrain, Indonesia dipaksa bermain imbang 2-2 setelah nyaris unggul di kandang lawan.
Gol terakhir Bahrain diciptakan di menit tambahan waktu yang dinilai tidak seharusnya dilakukan wasit Ahmed Alkaf.